kita itu hanya bisa dimuridkan melalui ajaran para rasul. Kalau mereka tidak mendapatkan ajaran dari para rasul, berarti mereka bukan Kristen. Ya kan? Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Yesus kepada rasul. Jadi kita semua ini dikristenkan, dimuridkan itu melalui ajaran rasul. Makanya kalau mereka tidak menerima pengakuan iman rasuli, ya mereka bukan Kristen. Mereka hanya mengaku-ngaku Kristen. Jadi bedakan Pak, Kristen dengan ngaku-ngaku Kristen. Semua orang Kristen itu dimuridkan melalui ajarannya para rasul. Coba tanya ke mereka. Gereja mereka dari ajaran rasul yang mana? Salah satu rasul yang mana? Karena rasul tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah Bapa. Rasul itu tidak pernah ada bilang kayak gitu. Yesus pun tidak pernah mengaku dirinya adalah Bapa yang adalah Allah. Dia mengatakan dia adalah anak Allah, anak tunggal Allah, firman Allah. Rasul itu tidak pernah mengajarkan Yesus itu berbohong. Tapi mereka mengajarkan Yesus itu pembohong. Makanya mereka itu adalah bukan murid Yesus. Coba baca Matius 7 Pak. Matius 7 ayat 21. Matius 7 21. Dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, lanjut lagi ke berikutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah itu, jadi nggak semua orang yang berseru Yesus Tuhan mereka Kristen, tidak. Yaitu salah satunya penganut paham oneness tadi. Mereka itu mengaku-ngaku Tuhan, tetapi tidak mengaku-ngaku murid Tuhan, Kristen, gitu. Tetapi mereka melakukan kejahatan. Apa kejahatan mereka? Menghina ajaran Tuhan Yesus, menghina ajaran para rasul. Nah itu. Jadi mereka itu hanya ngaku-ngaku Kristen, tetapi mereka tidak Kristen. Itu Pak. Apa yang kita harus lakukan? Tadi kan di Matius 18 dikatakan apa? Pandanglah mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai pemungut cukai. Begitu. Siap, Mbak, ini yang terakhir ya, saya nanya. Oke, boleh. Ini saya pernah dengar ada yang menyampaikan tentang sejarah dalam perkembangan Kristen di Arab maupun juga mula-mula Islam ya. Karena yang pernah jelaskan, saya lupa siapa ya, tapi mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya dulu itu sekte dari Kristen gitu katanya. Benar nggak ya? Itu saya bilangnya. Kalau lengkapnya tuh saya kurang ini, tapi itu bagian dari semacam ajaran yang sesat dalam kekristenan gitu ya. Gimana Mbak Gata? Apa saya keliru ya? Tadi kan kita bilang, gini Bang, kalau mereka itu adalah sekte dari kekristenan, sementara kekristenan sendiri pun yang sekte-sekte sesatnya pun itu tidak menerima yang namanya Nabi dengan Nabi Muhammad, nama Muhammad ini. Jadi mereka itu bukan sekte dari kekristenan, bukan, tidak. Karena mereka ini memang agama baru, ya, agama yang baru diperkenalkan di abad ke-7 dengan nabinya yang adalah Muhammad. Maka semua orang Kristen walaupun bid'ah ya, walaupun bid'ah dari kekristenan itu seperti Ebionit, seperti Nestorian, Unitarian, Saksi Yehova, mereka itu tidak pernah menarasikan ada nabi yang namanya Nabi Muhammad. Makanya saya bilang agama Islam itu tidak ada hubungannya dengan agama kekristenan. Bahkan terhadap sekte dari kekristenan sendiri pun mereka tidak ada hubungannya. Gitu. Karena mereka memang agama yang lain, Tuhannya lain. Tuhan mereka dengan Tuhannya sekte dari kekristenan pun lain. Gitu. Ini Mbak Gata pencerahannya, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Sama-sama. Siap, mohon izin. Ya, Tuhan berkati Pak. Siap. Kak, selamat siang. Shalom Bapak.
Iya, ada yang mau saya tanyakan dan sharing dikit lah. Boleh, boleh Pak. Gini, kalau di kekristenan setelah contoh seorang suami istrinya meninggal, boleh tidak menikah lagi? Harusnya tidak boleh, karena di dalam Alkitab dikatakan baiklah kamu, ya 1 Korintus 7 ayat 8 sampai 9, baiklah kamu hidup itu salibat. Sama seperti Rasul Iya. Paulus dikatakan. Tetapi daripada kamu jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus itu memberi kelonggaran bagi orang itu, ya lebih baik dia menikah daripada binasa dalam dosa. Itu adalah suatu kelonggaran. Kelonggaran gitu. Karena Iya. beberapa kali saya berdebat, saya tidak terimanya gini. Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Nah, tulang rusuk laki-laki itu kan hanya hilang satu. Nah, ketika kita sudah dapat pasangan dan pasangan kita meninggal, ya untuk apa kita menikah lagi? Kan memang satu. Apa benar prinsipku gitu? Tidak. Perintah Tuhan itu tidak baik laki-laki itu hidup sendiri, betul? Betul. Ini. Jadi nanti Rusuk ya. itu kan hanya hilangnya satu. Gimana Pak? Tulang rusuknya laki-laki itu kan hanya hilangnya satu. Kenapa? Kan berarti kan Tuhan hanya kasih jatah kita satu dong. Betul. Ketika istri Anda sudah mati kan Anda sudah tidak punya jatah kan? Ya. Ya toh? Ketika istri Anda sudah meninggal, sudah hilang nih, udah nggak ada. Ya. Apakah Ya. Anda memiliki istri saat itu? Tidak. Ya sudah, berarti Anda harus cari istri lagi. Enggak lah kan. Gimana? Ya kan harus satu. Ketika istrinya udah mati, dia punya istri nggak? Nah, berarti tulang rusuknya hilang lagi dong satu. Udah mati istrinya, berarti sudah tidak punya istri. Diperintahkan apa? Satu, ya udah kawin. Lah logikanya kan gitu. Betul kan? Enggak lah. Memang betul. Logikanya, kalau logika saya gini kan Kak, sharing ya, kan tulang rusuk itu kan hilang satu. Nah, berarti Tuhan kan kasih umatnya itu Gimana yang si dalil yang laki-laki. mengatakan tulang rusuk itu hilang satu? Bagaimana? Kan Di mana dalilnya tulang manusia itu ya, Hawa itu diciptakan dari rusuk. Kamu hitung Ya. pun rusuk kamu dengan rusuk saya di ronsen sama jumlahnya Pak, gak usah ngarang. Jadi kalau Hawa diambil dari rusuk, bukan artinya rusuknya si Adam hilang, tetapi melalui itu kita ini dijadikan perempuannya. Makanya saya bilang ya, kalian ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Bapak ronsen deh, berapa jumlah rusuk Banda? Saya ronsen pasti sama Pak, nggak ada yang beda Bapak. Ngarang kamu. maksud saya gini loh Pak. Kan tulang rusuknya dari tulang rusuk. Artinya kalau saya punya prinsipnya gini, salah atau benar? Kan kalau sudah Tuhan kita kasih jatah satu istri, seandainya pun umur dan usianya itu hanya 1 hari saja pun, ya itulah jatahmu dan harus kau syukuri apa adanya gitu. Kalau saya punya prinsip Kalau gitu. bayi baru lahir, dia udah nggak punya jatah Pak, orang udah mati. Ini kan saya, nih istrinya udah innalillahi. Ada saya punya istri? Nggak ada. Nggak ada. Bapak lihat, saya punya istri nggak? Contoh saya bapak tadi, ini istri saya. Istri saya sudah mati nih, udah set. Tuh kata si Tungsten, sok tahan kau, kawin lah. Tadi kan ayatnya sudah jelas. Kalau kamu ya sudah tidak punya lagi pasangan, baiklah kamu hidup sama seperti Rasul Paulus. Ini nih ayatnya nih. Susah kalian ini, ayat itu kayak satu aja, seolah-olah kalian tuh 1 Korintus 7. Ya Allah pedesnya nih. Ini kayaknya laki gue mau membunuh gue dan mau cari bini baru nih biar gue cepet mati nih. Pedes banget ya. Ya. Nih. Ini nih. Dari ayat 8 ya. Nih, tentang perkewongan. Oke. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin ya, dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah yang tidak kawin, ini maksudnya laki-laki yang sudah duda. Baiklah mereka supaya tetap tinggal dalam keadaan seperti aku. Rasul Paulus itu tidak menikah.
ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ini ayat. Ini dikatakan sebagai suatu kelonggaran nih ya. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran apa kelonggaran? Lu larinya ke Matius aja, ayat yang lain seolah-olah nggak ada gitu loh. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah, gitu kan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, laki-laki dong, ya. Setiap orang yang menerima dari Allah karunia-Nya khas. Seorang karunia yang ini, yang lain karunia yang itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, ini maksudnya yang laki-laki, ya. Lekong, Bo. Ya, kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Namun, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, makanya jangan sotoy. Ya, kau colai, kau main janda, main LC, ya. Sok gaya nggak kawin, tetapi kau nggak jelas kelakuannya, ya. Ada yang kumpul kebo, ya mendingan kawin gitu. Baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada kumpul kebo gitu loh. Nah, itu dengar, itu suatu kelonggaran. Lebih baik kawin karena nggak ada dosa dibilang kawin. Kawin itu nggak pernah dosa. Jadi dianjurkan itu kalau sudah cerai ya. Kalau kau gatal, kawin sayang, daripada kau hangus dalam dosa. Sok-sokan, enggak lah, aku nggak mau kawin, aku disuruh sendiri aja. Tapi kau nyewa LC. Kamu ketemu teman di Ewong, kumpul sama kebo, sama babu, bocah gitu. Ya udah mending kawin. Nggak ada hal kawin itu suatu hal yang menjijikan, nggak ada. Kawin itu diberkati loh, kawin itu berkat loh, itu ibadah gitu loh ya. Yang berzina itu yang salah. Kawin lu Santoso, kawin, jangan colai, kawin colai ya. Jangan nggak kawin, kamu juga tungsten. Kawin sayang, kawin minggu depan aku kawin. Kalau malam ada yang ngelonin 4 bun nggak bisa sayang, 1 ya. Tapi ada orang kan dikatakan tiap-tiap orang menerima karunianya yang khas ya. Ada orang yang dikaruniai ya, dia jomblo, dia memutuskan untuk setia pada kerajaan Allah. Itu karunianya yang khas ya. Jadi ada juga orang yang karunianya dia punya pasangan gitu, 4 lah. Enggak lah Pak, gila kau. 1 aja, karena di dalam Alkitab, iya salibat. Di dalam Alkitab perkawinan itu seperti ini. Laki-laki akan meninggalkan ibunya, orang tuanya, dan akan bersatu dengan istrinya. Bukan istrinya, enggak. Istrinya aja 1 sayang, tunggal di situ. Makanya namanya sepasang. Coba sendal sebelah kiri, kanannya 3, 4. Cemana disebut sepasang atau apa itu? Sekebon. Namanya sepasang itu kiri dan kanan ya, ada laki, ada perempuan, itu namanya sepasang. Tuh, satu pasang, berpasang-pasangan kan. Allah menciptakan manusia itu berpasangan ya, bukan berpoligemoy. Nah ya, gitu. Jangan sekebon aneh-aneh aja kau. Nih, tunjukkan ayat dilarang poligami itu dikatakan ya, laki-laki dengan perempuan. Itu mereka dikatakan sepasang, artinya nggak boleh
itu 4 perempuan 1 laki-laki. Ini bukan sepasang namanya. Udah dibilang Allah menciptakan manusia itu sepasang, berpasangan. Begitu. Ya, dilarang berzina, betul. Ya, dilarang mengingini istri orang lain. Gitu. Berarti nggak boleh banyak-banyak. Burung merpati aja sepasang, Bun. Iya, burung kau aja sepasang. Iya ya, betul ini Pak Lurah juga ini harusnya mengingatkan. Sepasang itu artinya laki-laki dengan perempuan. Nggak boleh laki-laki dengan laki-laki. Tidak boleh perempuan dengan perempuan. Nggak boleh. Ini menyalahi aturan. Namanya sepasang itu kiri dan kanan. Ya, perempuan dengan laki-laki. Nggak pernah dikatakan laki-laki itu disebut sepasang. Gitu. Oke. Gitu ya. Jeruk makan jeruk. Jeruk nggak punya mulut sayang, jadi nggak bisa makan jeruk. Gimana jeruk makan jeruk logikanya ya? Jeruknya mahal, nggak bisa, nggak punya mulut jeruk yang satunya. Nggak ada. Ya, di dalam Alkitab pun dikatakan nggak boleh. Nggak boleh bulca, pembur-bur. Itu nggak boleh. Ya, di Alkitab nih dikatakan seperti ini. Jadi nggak bisa. Jadi kalau kalian mau bilang di Kristen digini, nggak ada ini. Nih ayatnya nih ya. Ayat perbuatan jangan sesat orang yang mana sih nih ya. Ayat yang mengatakan pemburit, pembulca itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Nah ini 1 Korintus 6 ayat nih ya, dikatakan apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang bulca, penyembah berhala, berzina, nggak ada dikatakan di sini orang kawin. Orang kawin tuh boleh, menikah itu boleh. Ciban, kalian tahu ciban? Iban yang ngondek-ngondek itu nggak masuk dalam kerajaan Allah. Mohon maaf ya, Anda ditolak mentah-mentah tweet. Pemburit. Nah ini. Jadi tulang lunak yang beginian. Pencuri donasi nih. Orang kikir nih yang selalu ngitungin donasi orang nih. Pemabuk, pemfitnah, penipu ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nih. Ya, jadi nggak boleh nih. Ciban, penyembah berhala nih ya. Kalian tahu siapa penyembah berhala? Nih. Ini, makanya Oten jangan nyembah berhala sayang, nggak boleh sayang ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Nih. Berhala itu ini. Nih dia. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi kita tidak boleh menyembah Allah selain Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Karena ilah lain itu adalah berhala. Allah bangsa ini, bangsa A, bangsa B, itu semuanya berhala menurut iman kita ya. Makanya Oten, jangan mau kau sudah percaya kau sama Yesus terus kau ini sembah lagi berhala, nggak boleh ya sayang ya. Gitu. Apa nih? Penyembah berhala maksudnya selain Sang Bapa, Sang Firman dan Sang Roh Kudus itu adalah berhala. Itu menurut iman kita. Makanya kita itu nggak bisa masuk surga kalau kau penyembah berhala. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau lu cuma manggil Tuhan, Tuhan, itu nggak masuk. Karena iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir, ya, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini nabi-nabi palsu nih. Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Jadi kalau kamu mengaku Tuhan kepada Yesus tetapi melakukan kejahatan, kamu itu enyah. Kamu itu akan dimasukkan ke neraka. Enyah dari hadapanku, enyah dari sorga. Nggak bisa kamu masuk sorga. Jadi kalau kamu menyebut dia Tuhan, kamu juga harus melakukannya. Itu. Kalau tidak melakukan kehendak Bapakku, dikatakan kamu enyah. Jadi nggak boleh berbuat jahat. Ini. Nih, paham ya? Paham kan? Jadi oten itu nggak boleh bikin kejahatan. Kalau kau ngaku oten tapi kau bikin jahat, ya kau enyah nih, masuk neraka. Itu, gitu Bang Heri, nggak botol kan? Ini kalau saya analogikan, bukan setiap orang yang manggil aku guru yang naik kelas. Nggak bisa cuman manggil, bu guru, tapi dia nggak melakukan tugas, dia nggak naik kelas. Gitu. Makanya jangan botol mengartikannya gitu ya, Irawan ya. Botol. Makanya gue bilang Irawan, nih si Bang Heri tadi goblok. Yang manggil tidak setiap orang, bukan setiap orang, ya kan? Botol kan? Inilah makanya aku bilang kalian itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya kalau kamu manggil Tuhan, maka kamu juga harus lakukan kehendaknya. Itu. Bukan setiap orang yang berseru. Jadi kalau kau berseru Tuhan tetapi tidak melakukan kehendaknya, ya kamu itu nggak akan masuk surga. Saya harus jelaskan berapa ratus kali untuk kalian mengerti ayat ini.